Didik dengan keras dirimu agar dunia mudah engkau tundukkan. Kalau tidak dididik dengan keras, sebaliknya dunia akan keras terhadap diri kita. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli rati fa ya rabbi mati ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muhlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kirami a'immati bihim yawirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz bawwa'na, dan ketika Allah menyiapkan li Ibrahim, kepada kanjeng Nabi Ibrahim, makan tempat al-baiti, yaitu tempat Baitullah, alla tusyrik bi, agar tidak menyekutukan kepadaku
Syai'an sesuatu apapun, wa tahhir baiti dan bersihkan baiti baitullah, lit-taifina agar bisa dibuat tawaf, wal qaimina agar bisa dibuat qaim ibadah salat, wal ruka'is sujud dan agar bisa ruku dan sujud. Jadi Allah menyiapkan kepada kanjeng Nabi Ibrahim suatu tempat, yang mana tempat itu adalah Baitullah. Baitullah itu mathabatan linnas, Baitullah itu wudi'a linnas, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Hudan linnas wa idh ja'alna Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alna al-baita wa idh ja'alna al-baita masabatan linnas. Terus wa amnan wa tahidu min maqami Ibrahim. Lagi. Wa idza'annal baita masabatan linnasi wa amna. Jadi Allah menjadikan Baitullah itu masabatan linnas, wa amna dan aman. Ada yang wudi'a linnas, ada yang mathabatan linnas. Punyanya manusia semua. Jadi Baitullah itu Allah meletakkan pada manusia. Dijelaskan di sini wa idz bawa'na li Ibrahim, dan ketika Allah menyediakan kepada kanjeng Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid makan tempat. Jadi sudah disiapkan tempatnya. Tempat untuk apa? Baitullah, agar supaya apa? La tusyrik bi, agar tidak menyekutukan aku, kata Allah, syai'an dengan sesuatu apapun. Makanya di dalam Baitullah itu harus dibersihkan. Tahhir baiti, harus dibersihkan. Baitullahnya harus dibersihkan. Agar apa? Lit-taifin, agar bisa dipergunakan untuk tawaf. Tawaf itu mengitari. Wal qaimin, agar bisa menegakkan ibadah-ibadah terutama sholat. Wal ruka'is sujud, di mana sholat itu ada ruku, ada sujud. Makanya kalian harus tahu agar tidak salah. Jangan sampai Baitullah dijadikan tempat kemusyrikan. Makanya harus dibersihkan.
Dengan cara apa? Bertasbih. Bertasbih setiap hari, pagi, siang, petang. Di waktu sahur bertasbih, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Harus bertasbih, harus dibersihkan Baitullah. Qalbun mu'minin Baitullah, hatinya orang yang beriman itulah Baitullah. Jadi hati kita harus dibersihkan, jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan kemusyrikan. Harus dibersihkan hati kita. Jangan sampai ada Tuhan selain Allah. Ini pelajaran bagi kita, bahwasanya inna awwala baitin wudi'a linnas, sudah jelas diletakkan oleh Allah pada manusia, lalladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi Baitullah itu diletakkan pada manusia, tempatnya di Bekkah. Bekkah ini tempatnya mubarakan. Bekkah ini menjadi hudan, petunjuk bagi seluruh manusia. Dan Allah juga menjadikan Baitullah ini, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna, tempat yang aman. Makanya kalau kembali ke dalam hati, aman. Jangan sampai keluar dari hati kita. Wattahidu mimma qomi Ibrahima musolla. Kalau kalian pergi ke Mekah, kalian akan menemukan tempat di mana Kanjeng Nabi Ibrahim sholat. Jadi kalau mencari Baitullah itu jangan ke Mekah, apalagi mencari Allah. Cari ke dalam. Kalau ke Mekah, kita akan menemukan di mana Kanjeng Nabi Ibrahim, tempat Kanjeng Nabi Ibrahim sholat. Makanya ada di sana namanya Maqam Ibrahim. Wa'adzin fin nasi, dan serulah finnas kepada manusia bil hajj, untuk haji. Haji itu ke Baitullah. Tujuannya agar bisa ketemu dengan Allah. Haji itu panggilan Allah. Jangan sampai haji itu panggilan dari Abu Jahal, Abu Lahab. Ya'tuka, maka mereka akan datang kepada engkau rijalan, dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan juga ada pula yang menggunakan dhamirin, onta. Kulli dhamirin, dan setiap onta ini kurus adanya. Kurus karena kekurangan ilmu. Yatina, mereka akan datang min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru yang jauh.
yang jauh ingin mendekat, yang sudah dekat ingin kenal. Masa sudah dekat gak kenal? Allah itu dekat. Saking dekatnya gak ketahuan. Allah itu maha besar. Saking besarnya nampak kecil sehingga dicari. Allah itu dekat. Inna nahnu, gimana kata Allah? Inna nahnu, gimana? Sesungguhnya aku ilaihi min hablil warid. Gimana? Enggak nyambung. Sesungguhnya Allah itu atas kalian semua itu lebih dekat dari urat lehernya. Dekat Allah itu. Saking dekatnya nampak jauh sehingga dicari. Dari tempat yang jauh datang karena ingin tahu, ingin kenal. Katanya Allah dekat, mana sih? Katanya Allah maha besar, kok tampak kecil sehingga dicari. Kalau besar ya besar. Itulah di jalan, dengan berjalan apa adanya. Ada juga yang menunggangi domirin unta-unta yang kurus, kebanyakan beban pikiran, beban pekerjaan. Ontanya itu, jasadnya itu loh, terlalu kebanyakan beban. Bukan kurus ontanya itu, kebanyakan beban pikiran, beban pekerjaan, kurus. Makanya dibela-belain, yatin min kulli fajjin amik, walaupun jauh dibela-belain datang. Karena kurus, kekurangan ilmu. Liyashhadu, agar mereka menyaksikan mereka mana fi'at terhadap apa-apa yang bermanfaat lahum bagi mereka. Wa yadhkurus mallahi fi ayyamin mahlumat, dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamin mahlumat. Kita tanggal 10, 11, 12, 13. Mereka menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa? Penyembelihan kurban. Jadi bulan haji itu ada hari di mana disiapkan untuk penyembelihan kurban. Alama razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang direzekikan kepada kalian oleh Allah, min bahimatil an'am, dari binatang-binatang ternak. Jadi kita harus berkurban onta, sapi, kambing, asal jangan berkurban perasaan, ya. Jangan dijadikan alasan. Kalau aku korban perasaan aja,
Fakulu, maka makanlah, minha, dari binatang ternak itu, dari daging kurban itu. Wa ad'imu, dan juga berikan makan. Wa ad'imul ba'is, kepada orang-orang yang sengsara, yang menderita. Kenapa al-fakir? Disebabkan kefakiran mereka. Ini lambang bahwasanya ibadah haji itu haji yang mabrur itu tandanya adalah memberi makan orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan makan, dan juga ciri-cirinya haji yang mabrur itu perkataannya yang baik, yang lemah lembut. Jadi tatkala ada sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa yang dinamakan haji yang mabrur itu? It'amut ta'am wa tayyibul kalam. Tandanya orang itu hajinya mabrur, yaitu memberikan makan orang yang membutuhkan makan. Dan cirinya orang yang haji mabrur itu wa tayyibul kalam, baik dalam perkataannya, lemah lembut, tidak menyakiti orang, tidak suka berghibah, tidak suka memfitnah, tidak suka tajassus, mencari-cari kejelekan orang. Itulah haji yang mabrur. Laisal jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur itu kecuali surga, kecuali kebahagiaan dalam hidup. Karena surga itu lambang kebahagiaan, lambang kedamaian, lambang hati yang tenang. Makanya selalu ingat, wa yadhkuru ismallah, harus berzikir terus, mengingat Allah. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena kalau kita selalu ingat Allah, memperbanyak mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, maka hati kita akan damai, akan tenang, akan bahagia, tidak kurus lagi, tidak pusing lagi, tenang jiwanya, tidak ada kekhawatiran dalam menatap masa depannya, tidak ada sedih hati karena dosa-dosa masa lalunya. Tsummal yagadu tafatahum, kemudian lenyapkanlah, bersihkanlah oleh mereka tafatahum, kotoran-kotoran mereka. Jadi bertahallul, motong rambut, motong kuku. Wal yufu nuzurahum, dan sempurnakan oleh mereka nuzurahum, nazar-nazar mereka, niatan-niatan baik mereka. Aku nanti kalau sukses, aku akan mengadakan Jumat berkah 1000 nasi kotak. Sempurnakan nadar-nadarnya, nadar baiknya disempurnakan. Waliyatawafu, dan bertawaflah mereka bil baitil atiq, dengan baitil atiq, tawaf kepada Baitullah. Baitil atiq itu rumahnya Allah yang tua. Baitil atiq rumahnya Allah yang tua.
Baitullah itu juga disebut Baitil Atiq, rumah yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Baitullah, Baitil Atiq. Jadi proses kejadian manusia yang diciptakan pertama kali ya Baitullah ini. Baitil Atiq. Jadi tempat untuk berpusing-pusing, bertawaf, mengitari Baitullah, itu Baitil Atiq. Makanya manusia yang dilihat itu adalah leher ke atas. Yang dilihat adalah leher ke atas. Ada otaknya, ada matanya, ada kupingnya, ada mulutnya, ada hidungnya. Itulah yang menjadi identitas. Kemudian diletakkan di KTP, di SIM, di paspor. Jarang orang melihat, memandang leher ke bawah. Bahkan 1.000.001 orang yang disadarkan oleh Allah, orang yang diberikan kekuatan oleh Allah mencapai puncak kesadarannya 1:1.000.000. Banyak orang sekarang yang dilihat adalah leher ke atas, padahal Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat itu hatinya, bukan wajahnya. Wajah itu banyak topengnya, banyak kepalsuannya. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Dan amal perbuatannya, itu yang Allah lihat. Allah tidak melihat tampanmu, tampan, cantik, tidak. Yang Allah lihat adalah hatimu. Namun kebanyakan orang yang dilihat adalah leher ke atas. Yang tampak oleh mata, oh orang itu baik, oh orang itu selalu membantu sesama. Lupa, kadang kita lupa kalau kita punya hati. Kita sebagai orang yang beriman, hati kita ini adalah Baitullah. Yakini itu. Makanya pusat itu ada di hati kita. Makanya kembalikan ke hati. Karena hati ini tempat untuk kita tawaf, untuk kita mengitarinya. Karena Baitullah ini sebagai petunjuk yang menunjuki kita. Tatkala kita salah, hati kita akan bersuara, engkau salah, kamu salah. Tatkala kita bermaksiat, kamu berbuat dosa. Tatkala engkau mencuri, kamu pencuri. Hati inilah sumber kejujuran. Namun kadang kita menutupinya. Tatkala kita melakukan sesuatu tidak dengan keikhlasan,
tidak dengan cinta memberontak hati kita. Kenapa kamu melakukan sesuatu ini dengan marah, dengan terpaksa? Pasti hati kita itu bersuara, karena hati ini sumber kejujuran. Makanya harus kita bersihkan. Jangan sampai ada kesirikan-kesirikan yang ada di dalam hati kita. Bertasbihlah agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung kelak di akhirat. Bertasbih, jangan terpaksa. Persiapkan diri betul-betul. Jangan terburu-buru. Makanya butuh persiapan. Kalau kita tidak siap, terburu-buru. Kalau kita tidak siap, terburu-buru. Kalau sudah terburu-buru, perbuatannya setan. At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minas syaiton. Jangan cuma dihafal, tapi dipraktekkan. Minta kekuatan kepada Allah. Jangan sampai di dalam hati kita ada kemusyrikan mempertuhankan dari selain Allah. Dilawan, harus berusaha sungguh-sungguh dilawan kemusyrikan yang ada di dalam hati kita. Dibersihkan pagi, siang, petang, dibersihkan agar bisa dijadikan tempat tawaf, tempat dasar kita beribadah kepada Allah, tempat kita ruku dan sujud kepada Allah. Dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, pasti ada kemusyrikan yang ada di dalam hati kita. Ingin dilihat orang, leher ke atas. Ingin didengar orang. Kalau tidak, tersinggung. Kalau tidak, marah. Kalau tidak, ngambek. Itu leher ke atas. Jarang kita melakukan ibadah-ibadah itu dengan hati kita. Leher ke bawah jarang. Inginnya leher ke atas agar kelihatan orang. Melakukan ibadah-ibadah karena ingin didengar orang. Sulit untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga kita dalam beribadah semuanya didasarkan pada keimanan, iman kepada Allah. Kalau tidak tahu ilmunya tidak bisa. Ibadah tetap saja sembarangan, hanya ikut-ikutan. Makanya belajar, mengaji, butuh persiapan. Masa mau bertemu dengan Allah tidak ada persiapan sama sekali? Karena yang dilihat adalah leher ke atas. Selama ada yang memperhatikan, selama ada yang mendengarkan, selama ada yang memberitahu, dilakukan. Selama itu tidak ada, tidak dilakukan. Wajib. Setiap pagi itu mandi itu wajib. Selama tidak ada yang negur, ditinggalkan. Selama tidak ada yang melihat, dilupakan. Butuh persiapan. Kita saja mau bertemu dengan atasan, mau bertemu dengan
Pak Camat mau bertemu dengan Pak Wali Kota saja butuh persiapan, apalagi ingin bertemu, ingin kenalan dengan Allah. Harus mempersiapkan diri betul-betul. Kalau nggak mewajibkan dirinya sendiri, nggak bisa. Ada kesempatan untuk tidak melakukan, tidak dilakukan. Masa mau ditegur tiap hari? Masa mau diberitahu setiap hari? Bukan anak-anak. Mandi itu wajib. Sebelum baca tasbih itu wajib mandi, biar seger. Itu namanya persiapan. Kalau nggak mandi, masa bertemu dengan Allah, mau kenalan dengan Allah, tidak ada persiapan sama sekali. Sampai kapan kita membohongi diri kita sendiri? Yang memberi rezeki itu Allah, sumber rezeki itu Allah. Masa kita mau mendekati yang memberikan rezeki, yang maha kaya, yang maha mengayakan kok? Tidak ada persiapan sama sekali. Harus dipersiapkan. Selama itu ada perintah dari Al-Quran, kita wajib mengimani. Tidak ada di dalam Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Kita wajib mengimani. Ada ijma, ada qiyas oleh para ulama, wajib kita lakukan. Jadi kalau tidak dibiasakan, sampai mati pun kita tidak akan kenal Tuhan. Dari hal yang kecil, wajibkan bagi dirinya sendiri. Cuma mandi saja kok. Hal yang sangat mudah untuk dilakukan, namun kenyataannya berat dilakukan. Gak ada ceritanya ngaji itu ngantuk, gak ada. Saya walaupun datang jam 1, jam 11, jam 12 pasti mandi, tidak tidur lagi. Itu kalau sudah dibiasakan. Makanya ya, keraslah pada dirimu agar dunia lunak pada dirimu. Harus keras kita pada diri kita agar dunia ini mudah kita taklukkan. Kalau kita lembek pada diri kita, dunia ini akan keras kepada kita. Sampai kapanpun nanti kita akan jadi budak-budak dari dunia. Sampai tua tetap akan jadi budak. Budak dari dunia, budak dari fata morgana. Makanya kalian harus keras. Keras pada dirinya, didik keras pada dirinya, agar dunia mudah untuk kita taklukkan. Jangan sampai kita lembek terhadap diri kita, membiarkan diri kita lembek, lemes. Sampai mati kita akan diperbudak terus oleh dunia. Inilah yang harus kita lakukan.
membersihkan hati kita dari selain Allah. Kalau tidak, kita tetap dalam kemusyrikan, mempertuhankan hawa nafsu diri kita, mempertuhankan dari selain Allah. Mandi itu wajib. Wajibkan diri kalian mandi setiap pagi. Masa mau dikasih tahu terus? Kok nggak sadar-sadar? Mau kenal sama Allah, kok tidak ada persiapan? Makanya didik dengan keras. Jangan didik dengan lemah lembut dirinya. Didik dengan keras. Didik dengan keras dirimu, agar dunia mudah engkau tundukkan. Kalau tidak dididik dengan keras, sebaliknya dunia akan keras terhadap diri kita. Makanya minta kekuatan kepada Allah. Walaupun kita paham, namun kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, mustahil dapat kita lakukan. Pinter namun tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak bermanfaat kepintarannya. Minta kepada Allah, minta diberi rahmat, diberi barokah, tambahan-tambahan kebaikan. Kita tahu kebaikan dari sholat tahajud, namun kita tidak pernah melakukannya. Berarti kita tidak diberi kekuatan oleh Allah. Kita tahu kebaikan dari infak sedekah, namun kita tidak melakukannya. Berarti kita tidak diberi kekuatan oleh Allah. Minta kekuatan kepada Allah agar kita bisa melakukan semua kebaikan-kebaikan ini atas dasar keimanan kepada Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.